Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau malah nangis di pojokan semua? Asik ya. Oke, tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di kesempatan kali ini memang kalau kita lihat secara kasat mata teman-teman ya, segala sesuatu dalam sektor kripto itu apa yang nggak mungkin terjadi bisa terjadi, apa yang harusnya terjadi malah nggak terjadi. Ya inilah ya, manis pahitnya kripto teman-teman ya. Ingat, cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. Jadi gunakan uang kalian sebijak mungkin ya. Dan kalau kita lihat hari ini teman-teman ya, Bitcoin berada di area 92, sempat menyentuh di area 90.000 juga gitu teman-teman ya. Terus kalau kita lihat kinerja daripada altcoin juga mengalami downtrend semua gitu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan hukum alam yang terjadi dalam sektor kripto gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya, kalau kita juga lihat dari sektor meme coin, apakah penurunannya cukup tajam gitu kan? Biasanya sih cukup tajam teman-teman. Token utilitas itu turunnya 10%, 5% ya. Meme coin itu bisa di atas 10% juga gitu kan. Nah, kalau kita lihat seperti PP aja turun 12%, Dogecoin 9%, Shiba Inu 7% ya. Trump ini 13%. Nah, untuk Trump sendiri teman-teman saya masih mewanti-wanti buat kalian semua itu di area 6 sampai 9 dolar ya. Itu area krusial banget buat si Trump ini ya. Terus di sini kalau kita lihat Bong, Floki juga turunnya mantap jiwa ya. Jadi ya kuatkan mental aja lah untuk kali ini teman-teman ya. Kalau kalian masih ada dana dingin gitu kan dan kalian masih yakin bull market akan terjadi, ya kalian bisa cari meme coin atau token utilitas yang menurut kalian memiliki potensi untuk mengalami recover dalam jangka pendeknya gitu kan. Mantap jiwa ya. Dan bisa kita lihat bersama-sama teman-teman ya, sebelum kita lanjut untuk membahas yang apa ya, krusial gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya antara Bitcoin dominance, Bitcoin price sama alt session. Nah, kali ini kita berada di mana? Kita berada di mana Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan, sedangkan price daripada Bitcoin itu mengalami penurunan. Maka yang terjadi apa? Damnya daripada alt session, bukan alt session ya, damnya daripada altcoin ya, kita bisa lihat sendirilah ya, altcoin dari rank 1 sampai 10 aja turunnya sampai 8%, 7%, apalagi dari sektor meme coin ya, ada yang 7%, ada yang 15%, ada yang 20%, jadi penurunan semua. Nah, kali ini kita itu berada di urutan kedua ya, di mana urutan kedua Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan, price Bitcoin mengalami penurunan, lalu untuk price-nya altcoin pasti mengalami dam. Oke. Dan kalau nih Bitcoin dominance itu mengalami penurunan, price-nya Bitcoin itu mengalami kenaikan, dan di sini kita melihat altcoin bakal naik. Kapan terjadinya alt session? Saat Bitcoin dominance itu down atau dump ya. Turun, koreksi sama dump itu beda. Kalau koreksi ya dia mungkin dari 60% turun ke 59, itu koreksi ya. Tapi kalau dump dari 61% dia turun langsung ke area 40, ke area 35. Nah, itu dump. Di sini kita akan melihat potensi alt session akan terjadi gitu ya, teman-teman ya. Dan di sini kita lihat teman-teman untuk parameter harga PP Coin ya, ini hanya sekedar speculation atau prediksi, jadi bisa terjadi bisa enggak. Nah, kalau kita lihat dari indikator ini teman-teman, di mana break of structure ya, itu trennya sebenarnya masih tren bullish. Karena apa? Karena dalam time frame daily ini untuk si PP sendiri belum membuat yang namanya change of character atau perpindahan apa ya, tren dari bullish ke bearish gitu teman-teman ya. Nah, bisa kita simpulkan area pertahanan PP terakhir untuk menjaga agar dia masih dalam kondisi tren bullish adalah area yang saya beri lingkaran ini ya teman-teman ya, di sini. Ini kalau area ini teman-teman ya, area ini sampai kejebol, dia closing aja di bawahnya dikit, maka kita akan melihat potensi PP mengalami penurunan mungkin sampai di kisaran harga sini teman-teman ya, sampai di kisaran harga 483. Nah, 483 ini kalau tidak kuat untuk menahan daripada PP, maka dia akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Harga terendahnya bisa menyentuh di area 326 sampai di kisaran harga di bawahnya itu ada area supply juga ya teman-teman. Ada area ini ya, demand di sini ya, yang belum terkena. Jadi potensi juga dia bisa ke area sini teman-teman ya, di area 255. Jadi waspada aja kalau kalian ingin di CABP ya.
Semisal kalian masih bullish dari PP ya, untuk PP kalian bisa DCI di kisaran harga sini ya. Di area 677 kalian bisa open ya 10% kalau kalian memang yakin dengan PP. Terus di bawah sini ya, antara kisaran harga 545 sampai di kisaran harga 483 ya, kalian bisa open posisi 20% lagi. Dan di bawah sini teman-teman sisanya bisa kalian masukkan di kisaran harga berapa? Di kisaran harga 325 sampai di kisaran harga 7 atau 28 lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita lihat saja, semoga saja sih trennya masih tren bullish. Kalau kita lihat dari time frame daily, sebenarnya dari chartnya dia belum ngebreak area low validnya, jadi masih ada harapan untuk recover. Tapi kalau dia sampai ngebreak, ya udah kita akan melihat koreksi daripada si PP. Dan sedangkan di sini teman-teman ya ada sekitar 1,380 ya teman-teman, atau 1.380 miliar token PP itu ditambahkan ke open interest. Apakah harga koin PP akan meledak, akan recover kembali? Ya semoga saja teman-teman ya, semoga saja. Nah, jadi semua analisa, semua prediksi ya, ketika ada news, ketika ada perubahan parameter dari persentase media gitu teman-teman ya, itu akan berbanding terbalik. Yang tadi kita prediksikan dia turun bisa naik, yang tadi diprediksikan naik bisa turun, ya tergantung newsnya gitu kan, atau event yang dilakukan oleh koin tersebut. Nah, harga koin PP sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Mengalami apa? Penurunan dalam sebuah terakhir bersama dengan penurunan pasar kripto yang lebih luas. Namun penambahan sekitar 1,38 triliun token PP ke open interest telah menimbulkan pertanyaan tentang potensi lonjakan harga. Masuknya token secara tiba-tiba ini telah memicu minat. Apakah koin meme tersebut dapat mengalami rebound? Semoga saja teman-teman ya. Dan di sini pun sekitar 1,38 triliun PP itu ditambahkan ke open interest. Nah, jadi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kemana PP akan bergerak selanjutnya, ya jadi pemeriksaan data on-chain sangatlah penting dengan CVD support dan tingkat pendanaan. Seorang dapat mengetahui apakah ada sentimen bullish atau bearish di balik lonjakan tersebut, teman-teman ya. Nah, di sini pemegang PP jangka pendek menyerah. Jadi pemegang PP untuk jangka pendek atau short term itu udah angkat tangan. Mungkin mereka cut loss lah ya, dan mengakibatkan PP mengalami penurunan cukup signifikan juga, ya kan? Yang seharusnya mungkin bisa bertahan lah ya 10%. Ini udah di atas 10%. Nah, peluang pembelian jangka panjang. Rasio MVR PP terakhir telah mengungkapkan bahwa pemegang aset dari 90 hari lalu kini menghadapi kerugian rata-rata sebesar 41%. Penurunan ini sering memicu kapitulasi di mana pemegang aset jangka pendek menjual aset mereka untuk menghindari kerugian lebih lanjut. Namun, perilaku pasar seperti itu memberikan peluang bagi investor jangka panjangnya untuk melakukan akumulasi ya, atau mencari zona-zona yang pas untuk melakukan yang namanya dollar cost averaging atau DCI. Secara historis, momen-momen ini menandai dimulainya pembalikan bullish seperti terlihat pada September 2023 ketika rasio MVR/VPP juga rendah yang menyebabkan rally mengesankan sebesar 1.600% antara Februari dan Mei. Karena pemegang jangka pendek terus menjual posisi mereka, pemegang jangka panjang memiliki potensi untuk memanfaatkan kondisi di pasar. Nah, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya teman-teman ya, kalau kita berminat untuk membeli token atau koin dalam kurun waktu jangka panjang, itu modal kita nggak perlu banyak-banyak. Ya cukuplah 10 sampai $100 itu udah mentok, udah maksimal di $100 itu ya, minimum $10 itu udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena gini, saat market mengalami penurunan seperti ini dan kita memasukkan dengan jumlah yang kecil, itu biasanya kita akan cenderung stabil, mentalitas kita akan stabil ya, nggak mudah tergocek, nggak mudah ambil keputusan dalam emosional, cut loss dan sebagainya. Tapi kalau kita menginvestasikan dengan jumlah yang cukup besar, maka stabilitas mentalitas kita teman-teman itu akan terganggu. Kita cenderung cut loss dan cut loss. Makanya di sini saya selalu menekankan buat kalian, kalau untuk short term kalian modal gede, tapi kalau untuk long term cukup kecil ya. Kenapa? Karena kita jangka panjang gitu kan teman-teman ya, jangka panjang untuk mengantisipasi mentalitas kita agar nggak terganggu gitu ya. Jadi analis koin PP level penting yang perlu diperhatikan yaitu di area 8507 ya. Terus di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama, seperti yang kita lihat di sini ya. Semisal PP mampu mempertahankan di kisaran harga berapa ini ya? Udah di bawah sih sebenarnya ya, udah di bawah, ini udah kejebol juga.
Ya, walaupun di sini ada sekitar 1,38 triliun token PP menjadi open interest, menimbulkan spekulasi tentang potensi kenaikan harga. Semoga saja teman-teman ya PP ini hanya fake out aja, hanya membuat shadow-nya aja, habis itu dia recover. Harapannya seperti itu. Cuman ya kita perlu waspada area-area yang saya sebutkan tadi, ya siapa tahu itu bakal kesentuh gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sampah dan salam.